warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yaitu Bapak Firmansyah, SPD MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, kelas Palembang, yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Veronica Meji Alursia, yang kedua Friska Damayanti Parhusip, yang ketiga Triana Putri Sakinah, yang keempat Veronica Isdihar, dan yang kelima Esi Tiara Finata. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi rasio dalam laporan keuangan. Selamat menyaksikan keuangan. Rasio dalam laporan keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan perlu memahami berbagai macam rumus yang ada padanya. Untuk menghitung rasio keuangan, perusahaan perlu menyiapkan data akurat dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya berlaku untuk satu periode. Jadi, perhitungan rasio keuangan pun harus senantiasa untuk diperbarui. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu berbagai fungsi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis yang punya fungsi penting dalam perkembangan perusahaan. Inilah fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui efektivitas operasional, di mana salah satu fungsi rasio keuangan adalah mengetahui efektivitas manajemen operasional perusahaan yang meliputi penggunaan budget dan biaya yang dibutuhkan. Perusahaan akan tahu apakah biaya dan budget yang dikeluarkan terlalu besar, sesuai atau malah terlalu kecil. Dari sana, perusahaan akan bisa melakukan penyesuaian untuk operasional yang lebih efektif dan optimal. Yang kedua, mengetahui keuangan yang optimal. Perusahaan sudah menentukan budget untuk masing-masing kegiatannya. Dengan rasio keuangan, perusahaan akan tahu apakah budget tersebut digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, mengetahui aset yang optimal. Perusahaan juga bisa memanfaatkan rasio keuangan untuk menilai optimalisasi aktiva yang digunakan untuk berbagai kegiatan bisnisnya. Aset yang bagus tentunya yang berfungsi sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan digunakan untuk memberikan informasi pada perusahaan apakah keuangannya sehat atau malah dalam keadaan buruk. Hal ini bisa diperoleh dari laba atau rugi yang perusahaan hasilkan. Yang terakhir, yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan, di mana rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu usaha dalam mencetak laba yang terus meningkat, sehingga ikut mengukur perkembangannya dari periode ke periode lain. Perusahaan yang bagus tentunya yang berkembang seiring waktu. Apa jenis-jenis rasio keuangan? Jenis rasio keuangan hadir sesuai dengan fungsinya. Ini dia jenis rasio keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis Anda. Yang pertama, rasio likuiditas. Merupakan jenis rasio keuangan untuk mencapai tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau hutang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar keuangan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas dapat dilakukan dengan rasio yang pertama, rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendek miliknya yang diperhitungkan bersama aktiva lancar. B. Rasio cepat. Rasio ini dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek miliknya yang dihitung bersama aset lancar tanpa melibatkan kesediaan. C. Cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah kas atau serta kas dengan aset lancar. 2. Rasio aktivitas. Jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Di bawah ini adalah rasio yang digunakan. Yang pertama,
perputaran piutang. Perhitungan yang dipakai untuk mencari tahu aktivitas perusahaan dalam pengumpulan kebijakan kredit dan piutangnya. Yang kedua, perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan demi mencari tahu efisiensi perusahaan ketika mengatur persediaan. Yang ketiga, perusahaan aktivitas tetap. Rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap miliknya. Yang keempat, perputaran total aktiva. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan mengumpulkan total aktiva. Yang ketiga, rasio solvabilitas merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio sebagai berikut. Yang pertama, rasio utang tetap aktiva atau disebut juga dengan total debt to asset ratio, merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Dua, rasio utang tetap ekuitas atau disebut juga dengan total debt to equity ratio, adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan utang jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. 4. Rasio profitabilitas. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki berbagai jenis rasio sebagai berikut. Yang pertama, gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor, adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. 2. Operating profit margin atau dikenal dengan margin laba operasi, adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. 3. Net profit margin atau dikenal dengan margin laba bersih, adalah rasio yang digunakan mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan, termasuk bunga dan pajak. 4. Return on Investment atau ROI merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. 5. Rate on X atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis, adalah rasio untuk mengukur besarnya laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Baiklah, terima kasih Saudari Veron. Jika tadi sudah membahas terkait jenis-jenis rasio keuangan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja rumus-rumus dari rasio keuangan ini. Rasio keuangan memiliki rumus perhitungan. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, yaitu current ratio atau rasio lancar, sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali dengan 100%. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, sama dengan kas ditambah piutang ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. Yang tiga, kas rasio, sama dengan kas ditambah efek dibagi utang lancar milik perusahaan dikali dengan 100%. Semakin mendekati 100% persentasenya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar.
Rumus yang kedua terkait rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas memiliki perhitungannya sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan penjualan perusahaan dibagi rata-rata piutang dikali dengan 100%. Yang kedua, perputaran persediaan. Penjualan perusahaan dibagi dengan persediaan milik perusahaan dikali dengan 100%. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan perusahaan dibagi aktiva tetap punya perusahaan dikali dengan 100%. Yang keempat, perputaran total aktiva. Penjualan yang dihasilkan perusahaan dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Semakin mendekati 100% berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Selanjutnya, rumus yang ketiga yaitu rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya. Yang pertama ada rasio utang terhadap aktiva sama dengan jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibagi dengan total aset milik perusahaan dikalikan dengan 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan jumlah seluruh liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya rumus yang keempat, rumus rasio profitabilitas, yaitu rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, gross profit margin, penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dibagi penjualan bersih dikali dengan 100%. Selanjutnya, operating profit margin, penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT dalam kurung dibagi penjualan bersih dikali 100%. EBIT yaitu earning before interest and tax. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih perusahaan dikali dengan 100%. Selanjutnya, return on investment atau ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset perusahaan dikali dengan 100%. Selanjutnya, return on assets atau ROE sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungannya termasuk tinggi. Baiklah, mungkin itu saja terkait rumus-rumus dari rasio keuangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode analisis rasio keuangan oleh saudari Esi. Baiklah, selanjutnya apa saja metode analisis rasio keuangan? Selain analisis dan perhitungan di atas, ada metode lain dari rasio keuangan yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama yaitu analisis time series dan forecasting. Analisis ini dimanfaatkan dengan cara membandingkan data dan informasi keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu dengan periode lainnya. Tujuannya adalah mengambil produksi untuk keadaan keuangan perusahaan di masa nanti. Analisis ini digunakan dengan ikut memperhitungkan hal-hal lain di luar perusahaan seperti peraturan pemerintah, akuisisi perusahaan, perubahan manfaat teknologi, dan perubahan kompetitor. Selanjutnya yang kedua, analisis time size. Metode lain dari rasio keuangan adalah common size yang biasanya digunakan untuk mempelajari 3 laporan keuangan utama perusahaan, yaitu laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan satu persatu pada rekening yang berkaitan dengan 3 laporan keuangan tersebut. Setiap item barisnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan membuat persentase dari jumlah dasar pada suatu periode keuangan. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari setiap item dari kontribusi terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhannya.